Halo semua, selamat datang di channelnya Yuka. Selamat datang di video aku kali ini. Di video aku kali ini, aku pengen berbagi tips sama hal-hal apa aja yang perlu kalian siapkan untuk ikut tes CPNS tahun ini, tahun 2021. Puji Tuhan, tahun ini pemerintah buka lagi lowongan untuk atau rekrut CPNS sama P3K tahun ini ya. Jadi ini info yang teman-teman banyak tunggu nih gitu. Oke, without any banyak cincong, let's get started ya this video. Oke, yang pertama aku mau kasih apa dulu ya, kayak kasih pandangan dulu ke teman-teman semua. Untuk ikut tes CPNS itu teman-teman harus lebih meniatkan ke diri sendiri, harus lebih cek apakah ini memang yang teman-teman mau apa enggak gitu ya. Jadi teman-teman, ini pengalaman aku, jadi aku mau berbagi aja. Kita tuh harus meniatkan ke diri kita sendiri, kita tuh harus positive thinking for everything gitu. Kenapa? Jadikan hal yang akan teman-teman kerjakan itu adalah hal-hal yang positif, yang membangun dan yang akan bermanfaat gitu. Kalau misalnya keterima nih, walaupun belum ada kepastian ya, bahkan mendaftar aja belum, tapi teman-teman harus sudah punya niat gitu, bahwa nanti aku milih ini karena memang ini akan menjadi hal baik dan saya bisa berbuat baik dan saya bisa bermanfaat gitu. Jadi intinya apa ya, kita itu benar-benar tahu diri kalau misalnya kita itu mau mengabdi gitu. Dan mau kasih pandangan lagi ya gitu. Jadi kalau teman-teman ini tujuannya cek dulu tujuannya teman-teman itu. Kalau misalnya kita adalah money oriented atau lebih fokus pada penghasilan, pengen kaya, aku saranin teman-teman gak usah jadi CPNS atau gak usah jadi PNS. Kenapa? Karena sangat kecil kemungkinan untuk teman-teman itu bisa kaya waktu menjadi PNS gitu. Di PNS itu hanya ada cukup dan terjamin, itu aja. Selain dari itu, aku belum ketemu sih gitu. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau punya penghasilan yang lebih gede gitu, teman-teman aku saranin untuk menjadi wirausaha atau punya usaha sendiri gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih besar peluangnya daripada teman-teman jadi PNS gitu. Oke, next aku mau info ke teman-teman semua, itu pandangan dari aku tadi ya. Terus next aku mau info terbarunya tahun ini itu akan dimulai pendaftarannya bulan 5, tapi informasinya itu udah mulai dilaporkan kalau nggak salah dari akhir Maret ini atau awal April. Teman-teman ikutin aja Instagramnya BKN official ya, yang ada centang biru. Jangan yang enggak, jangan percaya hoax gitu ya, jangan percaya sama ada oknum yang bisa kasih kalian SK gitu dengan bayar sekian puluh juta, nggak ada. Untuk sekarang semuanya udah transparan, udah bisa gitu, udah nggak perlu harus bayar berjuta-juta, berpuluh-puluh juta untuk mau jadi PNS gitu ya. Oke, next untuk pendaftaran pertama, dokumen yang wajib banget kalian siapkan itu adalah KTP, swafoto. Nanti pas sudah mau daftar kan disuruh foto sama KTP-nya tuh. Terus yang ketiga itu ijazah terakhir sama transkrip nilai. Kalau kalian misalnya, ya sih kayaknya SMA juga ada transkripnya ya. Pokoknya ijazah terakhir sama transkrip, sama nanti dokumen pendukung yang diminta oleh instansi. Apa itu dokumen pendukung? Itu ada surat lamaran, terus akreditasi kampus. Itu kalau misalnya ada beberapa kampus yang mewajibkan harus B gitu, aku belum tahu ada yang harus A, tapi kalian harus baca dulu sih instansi ini minta apa, itu namanya dokumen pendukung. Terus ada juga instansi yang meminta sertifikat TOEFL, ada juga instansi yang minta surat pendukung seperti akreditasi fakultas gitu ya. Jadi itu nanti tergantung instansi atau Pemkot atau Pemda yang teman-teman pengen lamar gitu. Itu tergantung permintaannya mereka. Tapi nanti kalian bisa cek aja di websitenya SSCN, kalau sekarang belum bisa diakses. Kalian bisa lihat di sana. Tapi yang paling penting ya itu tadi si KTP untuk daftar, untuk regis itu KTP, ijazah, transkrip, sama nanti ada swafotonya gitu. Terus lagi, aku saranin ke teman-teman benar-benar cek dari awal. Nanti administrasinya itu sangat-sangat menentukan langkah teman-teman di akhir gitu. Kalian harus cek pendidikannya itu harus benar-benar sesuai sama teman-teman. Jangan D1 ngambil E1, jangan, itu pasti gagal. Kalaupun nanti misalnya kelewat nih
kelewat nih, pernah ada kejadian. Jadi temanku, maksudnya teman-teman kenal di grup, jadi dia itu tamatan D4, oke? Tapi yang diminta dari awal sama instansi itu adalah S1. Padahal ini kan setara ya, tapi karena dia nggak sama gitu, jadi dia gagal gitu. Karena pendidikannya udah beda. Jadi aku saranin teman-teman benar-benar memperhatikan yang namanya pendidikan, syarat-syarat sama ketentuan-ketentuan. Apakah ada ketentuan tinggi badan, apakah ada ketentuan kesehatannya gitu. Jadi kalian harus benar-benar cek benar-benar gitu. Oke, itu yang mengenai dokumen pas daftar. Nah, persiapan apa sih yang harus disiapkan ini kalau mau ikut tes gitu? Pas yang bikin deg-degan itu kan tes ya. Kalau masalah administrasi kayaknya kita kayak ya udahlah 80% kayaknya bisa nih gitu. Nah, kita kan orang yang nggak mau gagal ya. Siapa sih yang mau gagal? Jadi saran aku kalau teman-teman mau lebih pede nanti saat ujian, kalian harus mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Apa yang harus kalian siapkan? Riset gitu. Kalian harus belajar latihan soal-soal apa sih yang keluar, dan nanti di tes pertama itu kita sebut namanya standar kompetensi dasar. Itu sesuai dengan judulnya, itu benar-benar basically gitu, benar-benar dasar. Tapi bagi kita yang udah kerja kan kita nggak ngerti-ngertiin soal-soal yang kayak gitu ya. Kalau guru oke lah, mereka akan ketemu hal-hal seperti itu. Tapi bagi kita yang kerja di swasta, kita kan jarang banget untuk bahas-bahas soal deret, soal 0,0 sekian tambah 0,00 dibagi ini kan, itu kan agak itu kan agak nggak terbiasa sih di kita yang swasta. Tapi teman-teman harus belajar gitu. Maksudnya teman-teman boleh googling soal-soal CPNS 2019 PDF, kalian bisa download dan kalian bisa ngerjain di buku gitu. Aku saranin punya satu buku yang isinya itu adalah hidup kalian tentang CPNS. Aku punya itu. Jadi dari awal tes pertama, tes kedua, semuanya ada di situ. Soal-soal, cerita aku, curhat aku, semuanya ada di sana. Jadi aku hafal banget kejadiannya. Terus itu ada tiga kategori. Jadi ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, sama tes kepribadian. Sebenarnya ini basic banget, tapi kalau nggak latihan mengenai tes intelijensi umum, kita di sini banyak kalah. Sama di tes wawasan kebangsaan kita banyak kalah, jadi lebih sering-sering baca buku. Kalau untuk tes kepribadian itu tergantung sama passionnya kita lagi gitu. Nanti aku akan share tips-tips menjawabnya nanti. Tapi aku akan saranin teman-teman untuk main di YouTube-nya ini, di Virajun, Dosen Deso, sama Pingli. Kalau Pingli ini kuat banget di tes intelijensi umum. Jadi soal-soal matematika yang istilahnya sulit banget menurut aku, yang minus ini, aku bisa selesaikan dengan trik-triknya dia gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa main ke channelnya dia, mungkin bisa cocok juga sama teman-teman. Dan kalian juga boleh searching YouTube lain yang ngajarin. Jadi selama aku ikut tes CPNS itu aku nggak ada ikut bimbel, nggak ada ikut kelas online, tapi aku cuma belajar dari YouTube mereka, ngerjain soal yang dari PDF-nya Google, itu aku kerjain dan aku rutin gitu. Jadi tapi nggak aku hajar banget, misalnya satu hari itu 2 soal, satu hari 3 soal, besok lagi gitu sambil nongkrong di warkop gitu sih. Jadi aku nggak yang kayak patok harus banget gitu. Tapi kalau untuk tes wawasan kebangsaan, aku kasih tips untuk teman-teman nggak usah belajar jauh-jauh hari. Kenapa? Karena ingatan kita kan semakin tua semakin terbatas. Itu aku, mana tahu teman-teman ada yang seperti aku. Jadi aku belajar TWK itu kalau nggak salah aku 2 minggu sebelum ujian. Tapi tes intelijensi umum itu aku udah selesaikan, sama tes kepribadian diri aku udah latihan dari jauh-jauh hari ya. Kalau itu kan memang harus rutin latihannya. Tapi kalau untuk tes wawasan kebangsaan, karena dia ada beberapa hafalan sama pemahaman, jadi aku belajar 2 minggu sebelum itu. Bahkan aku belajar, aku maksimalin yang paling maksimal gitu. Nggak maksimal sih, maksudnya cuma untuk review aja aku waktu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Jadi aku review di atas pesawat 30 menit kurang lebih, aku ngerasa finish, oke, pede, ya udah, aku percaya diri aja di situ. Terus itu tentang bagaimana cara ngerjainnya ya. Jadi balik lagi ke kita, aku nggak bisa ngajarin soal-soalnya, tapi kan aku udah bilangin ini kalian boleh main kesini, semuanya lengkap di sana. Cuman perlu kuota sama buku sama pena sama niat mau belajar, itu aja sih yang bisa aku saranin. Dan satu lagi,
ini hampir tinggal. Teman-teman harus benar-benar riset Pemkot, Pemda atau instansi mana, kementerian mana yang teman-teman mau lamar. Kenapa aku bilang kayak gitu? Supaya teman-teman tahu gitu kriterianya mereka seperti apa, mereka butuhnya apa. Karena nanti akan ada yang namanya tes praktik kerja ataupun tes wawancara. Kalau misalnya ada lagi tahun ini ya, itu yang aku bilang itu tahun 2019. Tapi persiapan kan nggak ada masalah, nggak ada salahnya persiapan jauh-jauh hari hal-hal seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar riset, kalian akan ditempatkan di mana. Kalau misalnya Pemkot ya, misalnya nih misalnya temanku mau ambil Pemkot Pekanbaru gitu. Nah, kalian harus lihat peluangnya untuk masuk ke situ tuh ada berapa. Kalian harus lihat jabatan-jabatan mana yang istilahnya kalian cocok dan peluangnya itu juga cocok gitu. Oke, jadi aku mau kasih tahu juga ke teman-teman bahwa restu orang tua itu sangat perlu. Apapun yang kita lakukan itu restu orang tua itu sangat-sangat perlu. Sebagai aku yang udah pengalaman di doanya orang tua gitu, sampai sekarang itu kayaknya lebih free, lebih oke aja gitu, lebih pede gitu ya. Dari awal aku daftar sampai aku selesai juga sampai sekarang aku selalu minta doa, ma doain ya, ini aku niatnya seperti ini. Aku lebih sering berbagi cerita dengan orang tuaku, atau misalnya ada teman-teman yang bisa kalian percaya gitu, misalnya ada apa-apa ya kalian bisa sharing. Tapi kalau menurutku restu orang tua itu sangat penting di kebutuhannya aku sama restunya Tuhan. Jadi restunya Tuhan itu malah jauh lebih penting gitu. Misalnya aku pengen nih tapi Tuhannya nggak pengen ya apa gitu. Jadi restu Tuhan, aku ceritain ke Tuhan, kalau misalnya ini adalah jalan baik, tolong mampukan aku, kuatkan aku, karena aku tahu kemampuanku ya standar gitu. Aku bukan orang pintar, aku bukan orang yang hebat gitu, bahkan aku tergolong orang yang aja, yang biasa aja gitu ya. Dan apa ya, merayu Tuhan gitu, merayu Tuhan. Kalau misalnya nih Tuhan, aku seperti ini, aku akan berbuat seperti ini, dan ya memang harus dijalankan ya, karena itu akan kembali ke kita juga nantinya. Jadi ya restu Tuhan, restu orang tua itu sangat penting. Niat baik kita itu sangat penting, hal-hal baik yang kita kerjakan juga itu sangat penting. Jadi itu adalah beberapa tips yang aku alami pribadi gitu, yang aku jalani sendiri, yang mungkin nanti teman-teman bisa bisa ikuti atau bisa contoh, atau kalau memang nggak cocok di saudara-saudara, di teman-teman, atau nggak, kalau memang nggak cocok di teman-teman ya udah nggak apa-apa, nggak usah diikutin kalau memang itu tidak baik gitu. Jadi buat teman-teman semua, aku juga ngajak teman-teman untuk selalu berbuat baik, positive thinking sama semua orang, kurang-kurangi overthinkingnya. Memang masa-masa muda ini adalah masa-masa kita kayak galau gitu kalau belum jadi apa-apa. Jujur sampai sekarang juga aku merasa aku belum jadi apa-apa, jujur ya, itu menurutku, karena manusia nggak ada rasa puasnya, cuman ada rasa bersyukur gitu. Terus aku ngajak teman-teman untuk yang namanya berbagi, bersedekah, mengeluarkan pendapatan kita untuk orang lain, karena di dalam pendapatan kita, di dalam penghasilan kita itu udah pasti ada jatahnya orang lain. Jadi aku ngajak teman-teman untuk mengeluarkan itu atau memberikan itu kepada yang memang benar-benar membutuhkan atau memang berhak atas hal itu gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena itu jujur itu membantu aku banget. Jadi memberi hal-hal baik kepada orang, bahkan kita senyum sama orang juga, kita bakalan kayak dapat feedback lah, kita lebih energi positifnya lebih oke. Kalau kita bersedekah juga sama orang, maka kebaikan itu akan balik ke kita. Aku kenapa seperti ini? Karena aku pengen teman-teman juga bisa gitu, maksudnya hal-hal baik kita bisa sebarkan ke orang-orang lain, kita bisa bagikan. Aku pernah punya pengalaman, dan mungkin apa yang aku dapat sekarang itu adalah hasil dari doa-doanya mereka dulu. Kenapa? Ketika kita bagi ke orang, kayak kita bagi makan atau bagi uang yang nggak seberapa, malah kayak cuma 5.000 apa berapa 10.000 gitu, tapi doa mereka itu sampai habis, sampai kita tuh nggak kelihatan di mereka kan tetap berdoa gitu. Jadi itu sangat penting banget buat kita semua. Hal-hal baik, kalau kita buat baik, kita akan dapatkan yang baik. Kita nggak dapat baiknya hari ini, kita bisa dapat 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Atau kalau misalnya kita nggak dapat, kita akan dapat di anak cucu gitu ya. Seperti itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau nggak beraturan, karena aku juga lagi buru-buru
buru-buru banget ngerjain kerjaan. Jadi aku say thanks untuk teman-teman yang udah nonton video ini, semoga kalian suka. Dan kalau misalnya ada info lain yang kalian butuhkan, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih untuk dukungan kalian.